Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan penyusunan anggaran operasional dan keuangan PT Wonders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Satria akan menerangkan tentang penyusunan anggaran operasional dan keuangan PT Wonders. Terlebih dahulu kita akan memahami isi-isi yang ada pada persoalan yang akan kita diskusikan. Pertama, PT Wonders bermaksud menyusun anggaran induk dalam tiap bulan pada triwulan 2 tahun 2020, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut yang bisa kita saksikan di tabel. Adapun syarat-syaratnya mulai dari C, ya kan. Syarat pembayaran penjualan yaitu 10% tunai dan 90% kredit. Pembayaran penjualan kredit akan diterima 80% 1 bulan kemudian dan 20% dibayar 2 bulan kemudian. Yang D, laba kotor diinginkan 40%, harga pokok barang tidak diketahui. Yang E, persediaan barang dagang akhir direncanakan 60% dari penjualan bulan mendatang. Sedangkan yang F, pembelian barang dagang seluruhnya kredit dan dibayar dalam jangka waktu sebulan. Yang G, utang gaji sebesar $40 dibayar seluruhnya pada bulan April 2020. Yang H, beban usaha tiap bulan dianggarkan, terdiri atas beban komisi 20% dari penjualan bulan bersangkutan, beban gaji dan administrasi sebesar $40.000, beban penyusutan yaitu $2.000, pembayaran untuk beban usaha dilakukan pada bulan bersangkutan. Sedangkan yang I, perusahaan meminjam uang di bank awal April 2020 sebesar $220 yang akan dilunasi pada akhir bulan Juni 2020. Bunga tiap bulan sebesar $2.000 dibayar tiap akhir bulan. Berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran operasional dan anggaran keuangan. Di tabel pertama yaitu tentang PT Wonders, anggaran kas masuk dari penjualan triwulan 2 tahun 2020. Sini kita mempunyai penjualan dari bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Penjualan Februari yaitu 200.000, Maret 250, sedangkan April 500.000, Mei 300.000, dan Juni 300.000. Penjualan tunainya yaitu sebesar 10%. 10% ini didapat dari 200.000 bulan Februari yaitu 20.000, sedangkan Maret 25.000, April 50, Mei 30.000, dan Juni 30.000. Penjualan kreditnya sebesar 90%, yaitu yang didapatkan dari 200.000 adalah 180.000. Di bulan Maret 225.000, di bulan April 450.000, bulan Mei 270, dan bulan Juni 270. Adapun penerimaan kas dari piutang tersebut berdasarkan tabel instruksi di atas, yaitu 80% penjualan kredit bulan lalu itu didapat dari 80% dikali 180, yaitu 144.000 jatuh pada bulan Maret. Sedangkan sisanya jatuh pada bulan April yaitu 36.000. Dan selanjutnya seperti itu, 180.000 jatuh pada bulan April dan sisanya pada bulan Mei 45.000. Pada bulan Mei 360.000, sisanya pada Juni 90.000. Pada Juni 216 dan sisanya pada bulan yang selanjutnya. Maka kas masuk bulan April, Mei, dan Juni sebesar April 266.000, Mei 435.000, dan Juni 336.000. Baik, mungkin di situ yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kedua. PT Wonders anggaran pembelian dan utang dagang triwulan 2 tahun 2020. Penjualan bulan April 500.000, Mei 300.000, Juni 300.000, Juli 200.000. Laba kotor didapat dari 40% penjualan. Penjualan bulan April 200.000, Mei 120, Juni 120. HPP pengurangan dari penjualan laba kotor berikutnya. Dari 60% dari 300 penjualan bulan Mei, yaitu bulan April hasilnya 180, Mei 180, bulan Juni 120.
barang siap dijual, penjumlahan persediaan akhir ditambah HPP, yaitu hasilnya bulan April 480, bulan Mei 360, Juni 300 ribu. Persediaan awal didapat dari keterangan A. Persediaan sebesar bulan April 300.000, Mei 300.000, Juni 300.000. Pembelian barang dagang didapat dari barang siap dijual dikurang persediaan awal. Bulan April 180, bulan Mei 60.000, sedangkan bulan Juni 0. Pembayaran utang dagang didapat dari keterangan A. Bulan April 300.000, bulan Mei 180 dari pembelian barang dagang. Bulan Juni 60.000 dari pembelian barang dagang. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tabel yang ketiga, PT Wonders anggaran piutang dagang triwulan 2 pada tahun 2020, di mana penjualan di bulan April 500.000, Mei 300.000, dan Juni 300.000. Penjualan kredit 90% dari penjualan, jadi 90% dari 500.000 yaitu 450.000, Mei 270.000, dan Juni 270.000. Piutang bulan berjalan 90% dari penjualan bulan berjalan. 90% dari 500.000 yaitu 450.000 di bulan April, Mei 270, dan di Juni 270. Piutang bulan lalu 20% dari penjualan kredit bulan lalu. 20% dari 225.000 yaitu 45.000 di bulan April, dan Mei 90.000, Juni 54.000. Jadi jumlah piutang dagang, piutang bulan berjalan ditambah piutang bulan berlalu. Di bulan April yaitu 495.000, di Mei 360.000, dan di Juni 324.000. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu PT Wonders anggaran laba rugi triwulan 2 tahun 2020. Dari penjualan di bulan April yaitu 500, dan Mei 300, dan Juni 300.000. HPP ini dapat dari kolom 2, yaitu bulan April 300.000, Mei 180, dan Juni 180. Jadi laba kotornya di bulan April yaitu 200.000, Mei 120, dan Juni 120. Komisi 20% dari penjualan di bulan April yaitu 100.000, dan Mei 60.000, dan Juni 60.000. Gaji dan administrasi di bulan April yaitu 40, dan Mei 40.000, dan Juni 40.000. Beban penyusutan yaitu 2.000 di bulan April, dan Mei 2.000, Juni 2.000. Laba usaha di bulan April yaitu 58.000, dan Mei 18.000, dan Juni 18.000. Beban gaji di bulan April yaitu 2.000, Mei 2.000, dan Juni 2.000. Laba bersih di bulan April yaitu 56.000, dan Mei 16.000, dan Juni 16.000. Laba ditahan awal yaitu 82.000 di bulan April, dan Mei 138.000, dan Juni 154.000. Jadi laba ditahan akhir yaitu di bulan April 138.000, dan Mei 154.000, dan Juni 170.000. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekal bin Arab dari MGT 2 kelas manajemen ekonomi dan bisnis. Saya akan menjelaskan PT Wonders anggaran kas triwulan 2 tahun 2020. Keterangan kas awal dapat dari keterangan A 11.000, kas masuk 266.000, pinjaman di bank instruksi 220.000,
Kas tersedia ABC 497.000. Pembayaran pembelian barang dagang ada di kolom 2 sejumlah 300.000. Komisi 20% dari penjualan 100.000. Gaji dan administrasi 40.000. Utang gaji 40.000. Pembayaran bunga pinjaman 2.000. Pembayaran pinjaman 0. Kas keluar EFGHI 482.000. Kas akhir 15.000. Kas awal di bulan Mei 15.000. Kas masuk 435.000. Pinjaman di bank instruksi 0. Kas tersedia ABC 450. Pembayaran pembelian barang dagang ada di kolom 2 180.000. Komisi 20% penjualan 60.000. Gaji dan administrasi 40.000. Utang gaji 0. Pembayaran bunga pinjaman 2.000. Pembayaran pinjaman 0. Kas keluar EFGHI 282.000. Kas akhir D dikurang J 168.000. Kas awal di bulan Juni 168.000. Kas masuk 336.000. Pinjaman di bank instruksi 0. Kas tersedia ABC 504.000. Pembayaran pembelian barang dagang ada di kolom 2 sejumlah 180.000. Komisi 20% dari penjualan 60.000. Gaji dan administrasi 40.000. Utang gaji 0. Pembayaran bunga pinjaman 2.000. Pembayaran pinjaman 202.000. Kas keluar EFGHI minus 502.000. Kas akhir D dikurang J 2.000. Baiklah, saya Afrima Rizaldo. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan tabel anggaran neraca triwulan 2 tahun 2020. Untuk kas ini ada 15.000. Ini kita ambil dari anggaran kas triwulan 2 2020. Kemudian piutang dagang itu 495. Itu kita ambil dari tabel piutang dagang triwulan 2 2020. Kemudian persediaan barang dagangan yaitu 180.000. Ini kas piutang dagang dan persediaan barang dagangan kita jumlahkan, yaitu dapat aset lancar 695.000. Kemudian aset tetap yaitu kita dapat dari data A 150.000. Kemudian akumulasi penyusutan yaitu 2.000 per bulan. Kemudian jumlah aset tetap bersih yaitu kita dapat dari pengurangan dari aset tetap dikurang akumulasi penyusutan yaitu dapat 148.000. Untuk jumlah aset yaitu piutang dagang 495.000 kita jumlahkan dengan 690.000 kita jumlahkan dengan 148.000 itu dapat hasil 838.000. Kemudian untuk bulan Mei kasnya kita dapat dari anggaran kas yaitu 168.000. Kemudian piutang dagangnya yaitu 360.000 dan persediaan barang dagangan tiap bulan yaitu 180.000. Kemudian dari yang tiga ini kita jumlahkan itu dapat hasil 708.000. Kemudian aset tetapnya dikarenakan sudah di akumulasi penyusutan dikurang 2.000 di bulan sebelumnya, itu sisa 148.000. Kemudian kena lagi penyusutan 2.000 yaitu kita kurangi 148 dikurang 2.000, sisa 146.000. Kemudian kita jumlahkan aset lancar dengan aset tetap yaitu 708.000 ditambah 146.000 itu dapat hasil 854.000. Begitu juga dengan bulan Juni
kasnya yaitu sisa 2.000. Kemudian piutang dagangnya 324.000, kita ambil dari tabel piutang dagang. Kemudian persediaan barang dagangan yaitu 120.000. Ini kita jumlahkan dapat hasil 446.000. Kemudian aset tetapnya dikarenakan sudah kena penyusutan 2.000 bulan sebelumnya yaitu sisa 146.000. Kena lagi penyusutan di bulan berikutnya, kita kurang lagi 2.000 yaitu sisa 144.000. Maka untuk jumlah asetnya kita jumlahkan antara aset lancar dengan jumlah aset tetap bersih. 446.000 ditambah 144.000 yaitu dapat hasil 590.000. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas. Pada bulan April yaitu utang dagangnya 180.000. Kemudian dia ada peminjaman utang bank ya di bulan April yaitu 220.000. Kemudian kedua utang ini dijumlahkan dapatlah hasil 400.000. Untuk modal saham di sini ada di data A yaitu 300.000. Kemudian laba ditahan itu ada 138.000 dan jumlah ekuitasnya kita jumlahkan antara 300.000 ditambah 138.000 dapatnya 438.000. Nah, kemudian untuk jumlah kewajiban dan ekuitas kita jumlahkan jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas 400.000 ditambah 438.000 yaitu 838.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas ini harus sama dengan jumlah aset yaitu sama-sama 838.000. Kemudian di bulan Mei utang dagangnya yaitu 180.000 dan di bulan Mei dia masih ada utang di bank 220.000. Kemudian ini ditambahkan yaitu jumlah kewajibannya 400.000. Kemudian modal saham ini didapat dari data A yang dari keterangan. Lalu untuk laba ditahannya pada bulan Mei yaitu 154.000. Dan ini untuk jumlah ekuitas ini dijumlahkan 300.000 tambah 154.000 yaitu 454.000. Untuk jumlah kewajiban dan ekuitas ini tinggal kita jumlahkan 400.000 ditambah 454.000 yaitu dapat hasil 854.000. Kemudian yang terakhir yaitu bulan Juni. Utang dagangnya masih ada 120.000. Kemudian utang bank di bulan Juni udah nggak ada lagi karena udah dibayarkan pada bulan Juni. Kemudian ini kita jumlahkan 120.000 ditambah 0 berarti tetap 120.000. Kemudian modal sahamnya itu 300.000. Kemudian di sini ada laba ditahan 170.000. Dan ini tinggal kita jumlahkan 300 ditambah 170.000 dapat hasil 470.000. Untuk jumlah kewajiban dan ekuitas, ini kita tinggal menjumlahkan jumlah kewajiban 120.000 ditambah 470.000 dapat hasil 590.000. Nah, ini juga sama dengan jumlah aset pada bulan Juni, sama-sama 590.000. Baiklah, hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.